أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البصير الذي يبصر جريان الماء في الحجر الجامود ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليالي السود. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الكرم والجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفع لقائها في ضيق اللحود. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي تشرفت به الآباء والجدود. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبتت ذرء وعورة عود. وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini izinkanlah saya selaku khatib untuk berwasiat baik kepada diri saya pribadi maupun kepada kita semua untuk marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menurunkan wahyunya di dalam Al-Quran, begitu banyak perintah takwa, bahkan hampir 50 kali. Hal ini menunjukkan kepada kita, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa takwa itu begitu penting dalam hidup dan kehidupan kita. Karena tanpa ada takwa dalam diri kita, kita tidak mungkin bahagia. Apakah itu bahagia di dunia, terlebih tentunya bahagia di akhirat. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, langkah kaki kita ke Masjid Raudhah di tengah gerimis hujan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita tadi pagi mencari nafkah juga dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika nanti kita terlelap beristirahat juga dihitung Allah sebagai ibadah kepadanya. Kemudian tentunya juga kita berharap semoga kita tetap mampu mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama tentang akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah SAW diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Wa ma bu'itsu illa liutammima makarimal akhlak. Dan Rasul diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Kemudian tentunya kita berdoa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan kita, tidak memanggil kita kecuali ketika kita berada dalam berserah diri kepada Allah, kecuali kita dalam keadaan Islam sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kali ini kita akan membahas tentang 5 keberkahan. Bagaimana kita mencari keberkahan di dalam kehidupan dunia ini.
Berkah yang artinya bertambah dan tumbuh. Dan ini sulit kita hitung dengan kalkulator manapun. Karena keberkahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita berdoa mau makan, kita juga minta keberkahan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Paling tidak ada 5 keberkahan yang akan kita bahas pada khutbah yang singkat ini. Yang pertama adalah kita bisa mencari keberkahan dari para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allah mengajarkan kepada kita sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salah satu cara mencari keberkahan dari para nabi dan rasul, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan berselawat kepadanya. Perbanyaklah kita berselawat, dan itu menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk surga yang paling gampang adalah dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang begitu populer ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertausiah tentang hari kiamat, kemudian datang seorang badui, tunjuk tangan dan bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau bercerita tentang hari kiamat, kapan rupanya hari kiamat itu?" Lantas Rasul tidak langsung menjawab, bahkan bertanya kepada Arab badui tersebut, "Seandainya kiamat, apa yang engkau persiapkan?" Dengan tenang sang badui menjawab, "Saya sudah siap wahai Rasul, karena aku beriman kepada Allah, beriman kepadamu, amantu billahi wa rasulihi, dan aku sangat mencintaimu Rasulullah." Barulah keluar hadis yang populer, al-mar'u ma'aman ahabbak. Kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Maka dengan seringnya kita berselawat, itu menunjukkan cintanya kita kepada Rasulullah, dan kita akan mendapat keberkahan para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, keberkahan dari para alim ulama. Ulama merupakan warasatul anbiya, maka ada keberkahan di situ. Kita sering bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terkadang kita juga bertawassul kepada para ulama kita. Kita ziarahi makamnya Nabi. Kita ziarahi makam para aulia. Karena ada keberkahan di situ. Kita hormati para ulama. Kita muliakan karena ada keberkahan di situ. Kemudian yang ketiga adalah keberkahan yang bisa kita peroleh dari guru. Jangan sepelekan guru. Banyak orang pintar tapi ilmunya tidak berkah karena tidak menghormati guru. Ali bin Abi Thalib mengatakan, walaupun dia mengajarku satu perkara saja, maka dia menjadi guruku. Dan tidak ada kata bekas guru atau mantan guru. Karena sekali guru ya tetap guru sampai kita mati. Karena dia yang mengajari kita. Guru-guru SD kita yang mengajari baca tulis, ada keberkahan di tangan mereka. Maka sesekali datangilah dan cium tangannya. Guru-guru ketika kita SMP, sanawiyah, ada keberkahan. Sekali-sekali kunjungilah dan cium tangannya. Guru-guru kita di SMA atau aliyah, ada keberkahan di sana. Sesekali berilah hadiah atau kasih sayangmu, kunjungi,
cium tangannya karena ada keberkahan di sana. Dan selanjutnya, kembalikanlah marwah guru itu agar dihormati murid-muridnya karena ada keberkahan di situ. Ketika murid tidak lagi menghormati guru, maka akan hilang keberkahan itu. Sebagaimana ketika kita tidak lagi menghormati ulama, akan hilang keberkahan itu. Ketika kita tidak menghargai Nabi Muhammad SAW, maka akan hilang keberkahan hidup kita. Kemudian yang keempat adalah keberkahan yang kita peroleh dari kedua orang tua kita. Dan ini luar biasa, saudaraku. Bahkan Allah selalu memadukannya antara menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sembah yang lain. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis populer yang sering kita dengar, bahwa ridhonya Allah berada pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah berada ke kemurkaan orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Maka bagi kita, semakin usia kita dewasa dan orang tua kita semakin sepuh, maka kewajiban itu semakin tinggi, semakin besar kepada kita untuk memperoleh keberkahannya. Bahkan Rasul menjanjikan salah satu cara mudah masuk surga adalah dengan berbakti kepada orang tua. Jika ada di antara kita orang tua kita yang sedang sakit, menahun, itu tiket kita ke surga. Sabarlah merawatnya. Sabar. Itu tiket yang paling mudah menuju surga. Karena ada keberkahan di sana. Allah akan tambah pahala kita berlipat ganda. Ada keberkahan di sana. Bahkan Allah katakan dalam surat Al-Baqarah bahwa kewajiban nafkah yang pertama kali bukan kepada istri dan anak kita, tetapi kepada kedua orang tua. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Yang pertama kali falil walidain, katakan wahai Muhammad bahwa apa-apa yang kamu dapat dari rezekimu, maka yang pertama kali wajib engkau nafkahi adalah falil walidain wal aqrabin. Yang pertama adalah kedua orang tua, baru kemudian anak dan istri kita. Karena ada keberkahan di sana. Sehingga kata-kata hikmah mengatakan, kalau engkau ingin menjadi raja, maka jadikanlah orang tuamu raja. Kalau mau hidupmu senang, maka senangkanlah hati kedua orang tuamu. Kalau engkau mau melihat Allah tersenyum kepadamu, buatlah kedua orang tuamu senyum kepadamu. Karena ada keberkahan di sana. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, keberkahan itu juga harus kita cari di dalam keluarga kita. Bagaimana caranya adalah dengan istri patuh kepada suami. Sebuah sabda Rasul yang juga populer sering kita dengar,
Seandainya boleh orang sujud kepada orang, maka aku akan suruh istri sujud kepada suami. Jadi salah satu hilangnya keberkahan hidup kita adalah ketika istri-istri kita tidak lagi taat kepada suami. Padahal ketika istri kita keluar tidak menutup aurat atau tidak dengan izin kita, maka kita menanggung dosanya. Maka hati-hatilah kita wahai para laki-laki, para suami. Haruslah kita lebih taat kepada orang tua kita daripada kepada istri kita, karena itu perintahnya. Dan istri taat kepada suami dibandingkan kepada siapapun, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Ketika dia sudah menikah, maka dia adalah milik suaminya seutuhnya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa mencas iman kita untuk mencari keberkahan. Paling tidak ada 5 keberkahan. Seringlah kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Karena bukan hanya kita, Allah pun berselawat kepada Rasulullah. Para malaikat pun berselawat kepada Rasulullah. Dan hormatilah ulama, muliakan ulama karena ada keberkahan di sana. Muliakan guru-guru kita karena ada keberkahan di sana. Terlebih muliakan orang tua kita. Dan latih dan didiklah istri-istri kita agar taat kepada kita suami. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.